Welcome back good people dan selamat datang di Ring. The Ring atau Ringu mungkin merupakan salah satu series paling gila, kompleks dan berbelit-belit yang pernah ada, bahkan melebihi FNAF. Sama seperti Sumur Sadako, kemungkinan besar kalian tidak akan menyadari seberapa dalam lore yang ada di dalamnya. Sebuah jalinan cerita yang mencakup novel, film, acara TV, dan remake lintas negara. Dan masing-masing memiliki canonnya sendiri. Yang awalnya tampak seperti kisah horor supranatural berkembang menjadi kisah kompleks mengenai fiksi ilmiah, paranoia abad ke-21, dan bahkan filsafat eksistensial. And I was trapped. I alone had no body, no senses, no feelings. Terima kasih M sudah mau mampir. Selama bertahun-tahun, Ring telah berubah dari sekedar cerita hantu menjadi cerminan ketakutan terhadap kematian, tetapi juga efek dari informasi digital, artificial intelligence, dan kaburnya batas antara kenyataan dan dunia digital. The Ring dimulai sebagai sebuah novel yang ditulis oleh Koji Suzuki, pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 1991. Awalnya dimaksudkan sebagai thriller psikologi, perlahan berubah menjadi franchise horor paling laris dan berpengaruh dalam sinema. Namun jika kalian belum pernah membaca novelnya, pada dasarnya kalian hanya melihat pembuka dari keseluruhan cerita The Ring yang sebenarnya. Novel The Ring terdiri dari 6 buku yang dirilis selama 22 tahun. Ring mengikuti kisah seorang jurnalis yang menyelidiki rekaman video terkutuk yang membunuh siapapun yang menontonnya selama 7 hari. Diikuti oleh Spiral, dirilis pada tahun 1995, dan Loop dirilis pada tahun 1998, yang mulai menunjukkan perubahan besar dalam dunia simulasi buatan. Buku ini dengan cepat diikuti oleh kumpulan cerita pendek berjudul Birthday pada tahun 1999, dan kemudian ditutup oleh 2 entry terakhir dengan judul S dan Tide pada tahun 2012 dan 2013. Perlu diingat, video ini hanyalah rangkuman garis besar dari keseluruhan cerita series novel The Ring. Untuk merasakan pengalaman lengkap dari cerita tersebut, silahkan baca series novel The Ring untuk diri kalian sendiri. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah The Ring. Kisah dimulai pada tahun 1949 saat Christophe Tellier lahir. Itu benar, Bung. Kisah dari novel ini tidak dimulai di Jepang, tapi di Amerika. Maju sekitar 2 dekade kemudian, pada tahun 1969, saat Christophe sekarang menjadi mahasiswa di MIT. Di sini, Christophe mempelajari computer science dan biologi molekuler. Setelah pendaratan bulan pertama terjadi pada tahun 1969, dunia menjadi terpesona dengan segala hal yang berbau luar angkasa. Tetapi hal itu tidak terjadi pada Christophe. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada dunia yang berbeda. Dunia yang ingin dia ciptakan sendiri. Dia ingin menggabungkan kedua bidang studinya, computer science dan biologi molekuler, untuk menjawab pertanyaan terbesarnya. Mungkinkah untuk menciptakan kehidupan buatan di dalam komputer? Pada tahun 80 dan 90-an, komputer menjadi sebuah fenomena. Dan segera, Christophe mendapatkan dana penuh untuk penelitiannya. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, ia mengembangkan self-replication program pertama, sebuah perangkat lunak yang mampu berevolusi sendiri. Dan ketika ia memperkenalkan parameter jantan dan betina ke dalam sistem, kehidupan baru mulai muncul dalam simulasi. Pada tahun 2000, Christophe telah berhasil mencapai apa yang ingin ia lakukan. Tetapi sekarang, ia ingin tahu, apakah mungkin untuk menciptakan biosfer pada skala yang sama dengan bumi di dalam komputer. Dengan ini, Loop Project pun terlahir. Sebuah proyek kolaboratif antara of course, Jepang dan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan baru dalam lingkungan komputer virtual. Idenya adalah untuk meniru cara kerja evolusi di dunia nyata, mewariskan DNA. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Mewariskan DNA,
memungkinkan adanya perubahan dan kesalahan, dan bahkan mensimulasikan hal-hal seperti penyakit dan imunitas. Secara garis besar, Loop Project berupaya membangun biosfer yang sepenuhnya baru, dunia virtual yang mencerminkan dunia nyata. Harapannya adalah bahwa dalam ekosistem simulasi ini, para peneliti dapat mengungkap wawasan tentang tantangan sosial yang kompleks, seperti perang, pertumbuhan populasi, obat-obatan, dan bahkan perubahan pasar saham. Untuk itu, Christoph mengumpulkan berbagai tim ahli dari seluruh dunia. Dokter medis, ahli biologi, ahli teori evolusi, ahli geologi, sejarawan, ilmuwan sosial, dan ilmuwan politik. Untuk membuat program komputer yang rumit, Christoph memerlukan perangkat keras yang canggih. 2 lokasi didirikan, masing-masing berisi 640.000 superkomputer. Situs pertama terletak di bawah gurun di New Mexico, Amerika. Sedangkan situs kedua berada di terowongan kereta bawah tanah yang terbengkalai di bawah Tokyo, Jepang. Meskipun penciptaan Loop Project mungkin tampak tidak signifikan pada awalnya, percayalah, ini adalah fondasi untuk memahami keseluruhan cerita dari Sadako. Untuk memahami cakupan sebenarnya dari cerita ini, sudah saatnya kita untuk memasuki The Loop. Loop itu sendiri merupakan ruang digital yang cukup besar bagi penghuninya untuk percaya bahwa itu adalah alam semesta yang tak berujung. Para ilmuwan yang menciptakan Loop Project telah menetapkan segalanya, mulai dari hukum fisika hingga kondisi tanah. Segalanya tentang Loop identik dengan dunia kita, kecuali satu hal, waktu. 3 miliar tahun pertama di Loop hanya memakan waktu 18 bulan di dunia nyata. Namun para peneliti mulai khawatir ketika mereka melihat hanya sedikit kehidupan primitif dan organisme bersel tunggal. Untuk membantu evolusi mereka, para ilmuwan memperkenalkan RNA ke dalam proyek, molekul yang membantu membawa instruksi genetik dari DNA ke bagian sel yang membuat protein. Pada akhirnya, bentuk kehidupan yang kompleks mulai muncul, dan Loop mengalami ledakan Kambriumnya sendiri pada 551 juta tahun sebelum Masehi. Beberapa bentuk kehidupan menjadi organisme bersel tunggal dan menjadi bakteri dan virus, sementara yang lain berevolusi menjadi makhluk yang terbang, berenang, dan merangkak. Gender mulai muncul, dan bersamanya informasi genetik kini digabungkan dengan cara yang lebih kompleks. Dinosaurus mulai bermunculan dan punah, mamalia muncul, dan akhirnya berevolusi menjadi nenek moyang manusia. Bentuk-bentuk kehidupan cerdas ini diamati berkomunikasi satu sama lain. Dengan menggunakan angka 1 dan 0, mereka menciptakan bahasa. Setelah bahasa, penduduk Loop menciptakan perang, politik, budaya, dan seni mereka sendiri. Tunggu, aku kira ini cerita mengenai hantu yang keluar dari TV. Mengapa kita malah membaca buku sejarah? Anyway, seiring dengan berkembangnya sejarah, mereka menjadi kompleks, dan jumlah informasi yang diproduksi pun mulai meningkat. Dan mereka yang mengawasi proyek tersebut mengamati, waktu mulai berlalu lebih lambat dari sebelumnya. Sekarang, butuh waktu 2 hingga 3 tahun di dunia nyata bagi Loop untuk maju beberapa abad. Lagi pula, semakin komputer kita penuh, semakin lambat pula kecepatan pemrosesannya. Kembali ke dunia nyata, pada tahun 2012, seorang pria bernama Hideyuki Futami bergabung dengan Loop Project. Awalnya ia mengambil studi paramedik di perguruan tinggi, tetapi merubah studinya ke logika dan matematika di sekolah pasca sarjana. Namun tidak butuh waktu lama, sebelum ketertarikannya pada kehidupan mulai muncul, dan ia menjadi tertarik menggunakan bahasa matematika untuk menjelaskan kehidupan itu sendiri. Selama masa studinya ini, Hideyuki bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Manchiko. Setelah lulus, mereka menikah dan pindah ke pinggiran kota Tokyo. Pasangan muda itu kesulitan untuk memiliki anak, tetapi Hideyuki segera ditawari pekerjaan di Loop Project. Dia bekerja sebagai peneliti, sebagai bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk membuat simulasi komputer tentang kemunculan bentuk kehidupan. Kisah dari Hideyuki ini akan relevan untuk nanti. Sementara itu, kita akan kembali menyelam kembali ke Loop dan mengungkap kisah Sadako yang sebenarnya. Pada tahun 1925, seorang wanita bernama Shizuko Yamamura lahir di Izuoshima, sebuah pulau vulkanik di lepas pantai Jepang. Dia menghabiskan masa dewasanya antara pulau asalnya dan Tokyo.
Shizuko adalah seorang cenayang, dan kekuatannya telah menarik perhatian Profesor Hihachiro Ikuma, yang mengkhususkan diri di dalam studi kekuatan paranormal. Pasangan ini menjadi sensasi di surat kabar, dan media akhirnya mengambil sikap kurang baik terhadap kemampuan Shizuko. Keduanya kemudian menjalin hubungan, dalam tanda kutip, romantik. Kau tahu kisah Bangu dan Lebah? Dan pada tahun 1947, Shizuko hamil dan melahirkan apa yang mereka anggap sebagai putri mereka, Sadako Yamamura. Seperti ibunya, dia adalah cenayang. Pada akhirnya, kekuatannya bahkan melebihi ibunya, Shizuko. Cenayang muda itu mampu meramalkan kejadian-kejadian di masa depan, seperti letusan Gunung Mihara pada tahun 1987, saat dia berusia 10 tahun. Dia menunjukkan kemampuan untuk memiliki kendali atas kemauan orang lain, dan juga mampu melakukan fotografi psikis, yang juga dikenal dengan toptografi, kemampuan untuk menanamkan gambar dari psikis ke dalam film fotografi. Selama tahun 1950-an, Sadako membagi waktu antara Izuoshima dengan keluarga ibunya dan Tokyo dengan orang tuanya. Pada tanggal 17 April 1954, Shizuko melahirkan anak keduanya, seorang anak laki-laki bernama Tetsuo Yamamura. Rumor mulai beredar di Izuoshima bahwa anak laki-laki itu jatuh sakit dan meninggal setelah hanya 4 bulan. Namun, tidak ada batu nisan di kuburan kuil Ryutanji, tempat keluarga Yamamura lainnya dimakamkan. Karena sebenarnya Tetsuo tidak meninggal, tetapi tinggal di Tokyo. Pada tahun 1955, ayah Sadako, Ikuma, menantang media untuk menunjukkan kekuatan cenayang Shizuko kepada publik. Dia bertekad untuk membuktikan tuduhan penipuan yang terus-menerus itu salah. Tugasnya sederhana. Yang harus Shizuko lakukan hanyalah mengidentifikasi angka-angka pada sepasang dadu yang disegel di dalam wadah timah. Shizuko merasa enggan dan bimbang, tidak mampu tampil di depan begitu banyak orang. Setelah demonstrasi publik yang kacau ini, dikhianati oleh kekasihnya Ikuma, dan dicap sebagai penipu dan monster oleh media, Shizuko ingin menghilang. Jadi dia membuat rencana untuk memasukkan kematiannya sendiri dengan bantuan teman masa kecilnya. Tahun berikutnya, pada 1996, dia kembali ke Izuoshima bersama Sadako. Suatu hari, Shizuko naik ke puncak Gunung Mihara dan meninggalkan beberapa barang miliknya dengan sebuah catatan, meninggalkan kesan bahwa dia telah melompat ke dalam gunung berapi tersebut. Shizuko kemudian melarikan diri dari pulau itu dengan para pemilik temannya dan bergabung kembali dengan putranya, Tetsuo, di Tokyo. Pada usia 8 tahun, Sadako ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, karena ayahnya dibawa pergi dan dirawat di rumah sakit jiwa di Hakone Selatan pada tahun yang sama. Cenayang muda itu menghabiskan masa kecilnya bersama sepupu ibunya, Takashi Yamamura. Sementara itu, Shizuko bertemu dan kemudian menikah dengan seorang pria bernama Shozo Takayama. Mereka berdua mengubah identitas mereka, dengan Shizuko menjadi Mizuho Takayama, dan putranya, Tetsuo, menjadi Ryuji Takayama. Untuk mencegah kebingungan ke depannya, kami akan tetap menyebut Shizuko dengan nama aslinya, dan untuk putranya, Goodbye Tetsuo dan Hello untuk Ryuji. Pada musim panas tahun 1965, Sadako yang kini berusia sekitar 18 tahun lulus SMA dan pindah ke Tokyo dengan harapan menjadi seorang aktris. Namun pada musim panas tahun berikutnya, 1996, Sadako meninggalkan grup aktingnya untuk mengunjungi ayah kandungnya yang dirawat di rumah sakit jiwa Hakone Selatan. Saat berada di sana, dia dilecehkan dan dibunuh oleh Dr. Jotaro Nagao, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa yang saat itu terinfeksi cacar. Selama dalam tanda kutip serangannya pada Sadako, dia menemukan bahwa Sadako mengalami kondisi sindrom feminasi testis, atau yang juga dikenal dengan sebutan AIDS. Suatu kondisi di mana seseorang yang secara genetik laki-laki dengan satu kromosom X dan kromosom Y lahir dengan tubuh yang tidak merespons dengan hormon laki-laki dengan cara biasa. Akibatnya, orang tersebut mungkin memiliki semua ciri fisik yang biasanya dikaitkan dengan perempuan, meskipun memiliki kromosom laki-laki. Dalam kasus Sadako ini, dia memiliki payudara, alat kelamin wanita, dan testis, namun tidak memiliki rahim. Jadi, The ultimate woman is a man. secara teknis, Sadako sebenarnya adalah laki-laki dengan ciri fisik perempuan.
Dan bagi kalian yang kuning pakai gambar Sadako, well, Why are you gay? Who says I'm gay? untuk menyembunyikan rasa malu dan kejahatannya, Dr. Jotaro menjatuhkan tubuh Sadako ke dalam sumur di halaman rumah sakit jiwa dan menggeser dengan rapat tutup batu di atasnya, menyembunyikan Sadako dari dunia selama 24 tahun dalam waktu loop. Pada akhir tahun 60-an, dengan kemajuan dalam perawatan medis dan penurunan kasus tuberkulosis, Rumah Sakit Jiwa Hakone Selatan terpaksa menjadi rumah sakit umum dan akhirnya tutup pada tahun 1972. Pada tahun 1975, tanah tersebut dibeli oleh Pacific Resort yang mulai mengembangkan lapangan golf. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka menambahkan lapangan tenis, klub atletik, dan restoran. Kemudian pada tahun 90-an, mereka membangun serangkaian kabin villa. Tidak banyak hal penting yang terjadi dalam The Loop, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 1986, Takanori Ando lahir. Ayah Takahiro, Mitsuo Ando, adalah teman dekat dari adik rahasia Sadako, Ryuji Takayama. Mereka berdua bahkan berada di sekolah kedokterannya sama. Sementara Mitsuo menjadi dokter, Ryuji melanjutkan studi filsafat dan matematika. Pada tanggal 18 Juni 1989, saat sedang bertamasya bersama keluarganya di pesisir pantai Toi, Takanori yang saat itu berusia 3 tahun tenggelam dan dinyatakan meninggal. Maju beberapa bulan pada Agustus 1990, keluarga Kaneko tiba di kabin B4. Kabin yang terletak tepat di atas sumur tempat jenazah Sadako disembunyikan. Putra dari keluarga Kaneko adalah penggemar series komedi yang disiarkan setiap hari Minggu pukul 8 malam. Dia membawa kaset video, berencana untuk merekam acara itu dan menontonnya lain hari. Dia telah menyetel rekaman itu sebelum berangkat bermain tenis dengan kakaknya. Dan mereka tidak kembali hingga setelah pukul 10 malam. Mereka lupa sama sekali tentang rekaman itu, yang dibiarkan terus berputar sepanjang waktu. Sementara itu, jauh di dalam sumur, Sadako memfokuskan seluruh amarah dan energi psikisnya pada deck video di kabin B4. Melalui kemampuan taktografinya, ia menanamkan gambaran-gambaran mengerikan langsung ke dalam tape. Namun rekaman tersebut bukannya berisi gambaran yang menyeramkan. Di dalam rekaman tersebut terdapat sebuah kutukan, sebuah virus mematikan yang terbentuk dari DNA-nya sendiri, yang bermutasi dengan cacar yang dideritanya dari Dr. Jotaro beberapa saat sebelum kematiannya. Namun virus ini, ring virus, bukanlah virus biologis, melainkan virus digital. Sebuah virus komputer yang dimasukkan ke dalam loop dari dunia luar. Masih belum diketahui persis bagaimana atau mengapa hal itu muncul, tetapi para ilmuwan di dunia nyata percaya bahwa hal itu diperkenalkan oleh seseorang yang bekerja pada Loop Project. 2 hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus, 4 remaja bernama Tomoko Ishii, Shuichi Iwata, Haruko, dan Takehiko Nomi memesan kamar di kabin B4. Tetapi mereka merasa bosan di dalam kabin karena cuaca di luar ya sangat buruk. Saat itulah mereka menemukan rekaman video di VCR dan menontonnya. Rekaman itu berisi kumpulan gambar yang mengerikan dan diakhiri dengan kutukan. Mereka yang telah melihat gambar-gambar ini ditakdirkan untuk mati pada jam ini juga, seminggu dari sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mengikuti petunjuk ini dengan tepat. Takut dengan apa yang baru saja mereka lihat di kaset VHS, salah satu remaja menulis peringatan di buku tamu. Kamis 30 Agustus. Anggap saja dirimu sudah diperingatkan. Sebaiknya kau tidak menontonnya kecuali kau punya nyali. Kau akan menyesal melakukannya. Sementara yang lain memutar ulang rekaman itu, salah satunya merekam ulang menit-menit terakhir rekaman, menghapus instruksi tentang cara bertahan hidup. Karena tidak menganggapnya dengan serius, dia ingin membawa rekaman itu dan menggunakannya untuk mengerjai teman-temannya. Namun karena tidak ingin mengambil risiko kutukan itu mengikuti mereka, yang lain menolak. Ini merupakan line up untuk plot novel The Ring. Pada tanggal 5 September pukul 10:54 malam, tepat 7 hari setelah menonton rekaman video tersebut, Tomoko Ishii terbunuh di rumahnya akibat kutukan Sadako.
Pada saat yang sama di seberang kota, di luar stasiun Shinagawa, Shuichi Iwata terbunuh saat mengendarai sepeda motornya. Dan Takehiko Nomi serta Haruko Tsuchi terbunuh di dalam mobil yang terkunci, terparkir di pinggir jalan. Keempat remaja yang menonton rekaman itu langsung tewas. Sebulan kemudian, Kazuyuki Asakawa, paman Oishi, mendengar kabar tersebut dan mendapatkan fakta bahwa mereka semua tampaknya meninggal karena gagal jantung pada waktu yang sama. Meskipun ia memiliki keterikatan pribadi, naluri jurnalisnya muncul, dan ia yakin ada alasan di balik kematian tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mungkin kalian akan bingung mengapa footage yang kalian lihat menggambarkan Asakawa sebagai perempuan. Hal ini terjadi karena dalam buku, Asakawa adalah seorang pria bernama Kazuyuki Asakawa yang memiliki istri dan seorang putri. Tetapi karena suatu alasan, dalam adaptasi filmnya, gender karakter Asakawa diubah menjadi perempuan. Jadi, gunakan imajinasi kalian. Setelah mengunjungi rumah keponakannya, Asakawa menemukan hubungan antara keempat kasus itu dan sebuah kabin di Pacific Resorts, sehingga ia melakukan perjalanan ke Hakone Selatan untuk mencari jawaban. Asakawa memesan kamar B4 pada hari Kamis dan menggeledah kabin tersebut. Di sana, ia menemukan buku tamu dan menemukan pesannya ditinggalkan oleh salah satu remaja, yang kemudian mengarahkannya ke rekaman video. Asakawa menonton rekaman itu saat kembali di kabin. Ketika selesai, telepon berdering, dan Asakawa merasakan sesuatu yang bersembunyi di balik dirinya, mengawasi dari kegelapan. Dalam keadaan ketakutan, Asakawa meninggalkan kabin tepat pukul 10:18 malam. Sambil membawa kaset itu saat keluar. Keesokan harinya, Asakawa bertemu dengan teman lamanya, Ryuji Takayama, putra dari Shizuko. Dan sekali lagi, versi film merubah karakter Ryuji, yang awalnya teman lama, menjadi mantan suami Asakawa. Ryuji adalah seorang pria yang terobsesi untuk memahami alam semesta. Ia adalah dosen di Universitas Fukuzawa, yang mengkhususkan diri dalam bidang filsafat dan matematika. Di luar pekerjaannya, ia juga terampil dalam dunia psikologi paranormal, karena ia yakin bahwa dunia tersebut kemungkinan memiliki jawaban untuk mengungkap struktur alam semesta. Asakawa mengetahui tidak ada orang lain yang akan mempercayai aspek supranatural dari rekaman itu. Jadi, ia menunjukkannya kepada Ryuji. Karena ingin mempelajari gambar tersebut lebih lanjut, Ryuji kemudian meminta Asakawa untuk membuatkan salinannya. Keduanya kemudian menggunakan 7 hari terakhir mereka untuk mencari jawaban, dan mudah-mudahan menemukan obat untuk kutukan tersebut. Jika ada yang tanya kenapa umur perempuan lebih panjang dari laki-laki, well, ini yang mereka lakukan. Kebutuhan untuk menemukan cara untuk menemukan obat menjadi lebih penting ketika ia mengetahui istri dan putrinya menonton rekaman tersebut. Footage yang ditunjukkan menampilkan seorang putra, tapi kalian pasti sudah memahami apa yang terjadi. Petunjuk yang ada di dalam gambar-gambar rekaman itu mengarahkan mereka untuk menemukan identitas Shizuko dan Sadako Yamamura, yang akhirnya membawa mereka untuk mengunjungi kediaman keluarga Yamamura di Pulau Izuoshima pada tanggal 16 Oktober. Asakawa pada awalnya skeptis terhadap kekuatan supranatural yang diduga dimiliki oleh Shizuko dan Sadako. Namun bagi Ryuji, hal ini bukanlah tahayul. Ini adalah kenyataan yang ada di depan mata kita. Yang ia lihat hanyalah sebagian kecil dari fenomena yang terus berubah. Ryuji memandang bahwa realitas hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Dan terkadang ada seseorang seperti Sadako yang mampu mengakses bagian simulasi yang tidak dapat dilihat oleh kita semua. Apa yang disebut sebagai kemampuan supranatural dan kutukan mungkin saja tidak pernah ada, melainkan hanya sekedar glitch atau backdoor yang disengaja dalam kode sistem. Titik akses langka menuju lapisan realitas terdalam, yang sebagian besar dari kita tidak bisa mengaksesnya. Ryuji, Asakawa, dan seorang rekannya mengungkap latar belakang Sadako yang membawa mereka kepada Dr. Jotaro yang mereka temukan pada tanggal 18 Oktober, hari ke-7 kutukan tersebut. Ryuji dan Asakawa mengunjunginya di klinik barunya. Begitu mereka melihat Jotaro, mereka mengenalnya sebagai MC JoJo Stardust Crusader. Mereka mengenalnya sebagai pria dari dalam rekaman video terkutuk.
Dengan sedikit tekanan dari Ryuji, dokter itu akhirnya mengakui apa yang ia lakukan kepada Sadako, termasuk di mana dia meninggalkan jenazahnya. Asakawa menunjukkan kepada Dr. Jotaro peta lahan rumah sakit jiwa lama dan menentukan bahwa sumber itu berada tepat di bawah kabin B4 di Pacific Resort. Karena yakin Sadako ingin ditemukan dan dimakamkan, Ryuji dan Asakawa kembali ke Hakone Selatan, merangkak ke bawah kabin dan akhirnya menemukan jasad Sadako di dalam sumur. Batas waktu Asakawa telah berlalu dan reporter yang penasaran itu selamat dari kutukan tersebut. Keesokan harinya, Asakawa kembali lagi ke Izuoshima untuk mengembalikan jasad Sadako kepada keluarganya. Sementara itu di Tokyo, Ryuji pulang ke rumah. Tapi tak butuh waktu lama bagi Ryuji untuk merasakan ada sesuatu yang salah dan menyadari kematian akan menjemputnya. Awalnya pikirannya dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya mengapa kematian belum juga datang untuk Asakawa. Meskipun tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan rasa sakit, pikirannya berhasil tetap jernih. Pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, Ryuji berkat perhitungan matematikanya berhasil memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dunianya hanyalah ruang imajiner, dunia buatan, dan simulasi. Sekarang, dia mencari koneksi ke pencipta dunianya. Dia mencari kaset VHS itu, menggeledah apartemennya, dan akhirnya memutar ulang kaset itu. Dengan panik, memperhatikan gambar-gambar itu untuk mencari petunjuk. Ryuji berteriak setelah berhasil menyadari, dan segera memutar nomor yang ditunjukkan pada dadu dalam salah satu adegan. Panggilannya tersambung, dan di detik-detik dari hidupnya, pukul 9:49 malam, Ryuji meminta untuk dikeluarkan ke dunia nyata. Permintaannya bukan karena takut mati, tetapi hasrat akan pengetahuan. Di ambang kematiannya, keinginan terbesar Ryuji adalah menyeberang dari dunia virtualnya ke dunia nyata. Keesokan harinya, jenazah Ryuji dibawa ke kantor pemeriksa medis Tokyo, di mana otopsi dilakukan oleh Mitsuo Ando. Penyebab kematiannya ditetapkan sebagai gagal jantung. Namun, Ando juga memperhatikan bintik aneh di tenggorokan Ryuji dan mengambil sampel untuk diteliti. Saat tubuhnya dimasukkan ke peti mati, Mitsuo melihat selembar kertas mencuat dari beberapa jahitan. Di kertas itu tertulis 178 dan 136. Dulu ketika mereka masih kuliah, dia, Ryuji, dan teman-temannya saling mengirim kode teka-teki. Hal ini membuat Mitsuo percaya bahwa angka-angka pada kertas ini adalah pesan berkode dari teman lamanya. Dengan mengganti angka menjadi huruf, maka terbentuklah kata ring. Malam itu, Asakawa mengetahui kematian Ryuji dari salah satu mahasiswi Ryuji, Maita Kano. Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober, karena khawatir akan keselamatan istri dan putrinya yang juga telah menonton rekaman tersebut, Asakawa berusaha mati-matian untuk mencari tahu mengapa dia selamat, tetapi Ryuji tidak. Arwah dari Ryuji menuntun Asakawa pada sebuah buku tirak berjudul Epidemic Ant-Man. Di dalamnya, ia menemukan kutipan. Naluri virus adalah untuk bereproduksi. Virus merampas struktur kehidupan untuk mereproduksi dirinya sendiri. Asakawa menyadari dia telah membuat salinan kaset itu. Dengan kata lain, dia telah membuat virus Sadako berkembang biak. Karena yakin bahwa ini adalah kunci untuk bertahan hidup, dia pergi ke rumah mertuanya dengan membawa kaset video dan VCR. Dengan maksud agar istri dan putrinya dapat membuat salinan dan menunjukkannya kepada mertuanya. Karena yakin bahwa ia telah menyelamatkan keluarganya dari kutukan Sadako, ia pun berkendara pulang. Namun, kutukan itu belum berakhir bagi mereka. Pada pukul 10 pagi tanggal 21 Oktober, istri dan putri Asakawa meninggal secara bersamaan karena gagal jantung saat duduk di kursi belakang mobil. Begitu Asakawa menyadari hal ini, perhatiannya menjadi teralihkan, menyebabkannya bertabrakan dengan sebuah truk di jalan raya. Akibatnya, Asakawa dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Pada tanggal 30 Oktober, Mitsuo Ando, teman dari Ryuji, bertemu dengan Maita Kano, mahasiswi dari Ryuji. Dia mempunyai beberapa pertanyaan tentang kematian profesornya, setelah Asakawa menyebutkan sebuah rekaman kaset. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melihat sesuatu di rekaman itu yang menyebabkan gagal jantungnya. Mitsuo meyakinkan Mai bahwa kematiannya disebabkan oleh penyumbatan di jantung. Hal ini merupakan line up untuk novel kedua, Spiral. Seorang rekan kerja bernama Miyashita segera menelpon Mitsuo mengenai hasil otopsi Ryuji.
mereka telah menemukan sejenis cacar. Dan karena cacar telah secara resmi punah sejak tahun 1977 di Jepang, Mitsuo enggan mempercayai hasilnya. Namun jika virus itu kembali lagi, pasti ada penderita lain. Miyashita setuju untuk memeriksa apakah ada laporan kasus lainnya. Pada tanggal 1 November, Miyashita memberitahu Mitsuo bahwa dia telah menemukan 6 kasus. Keempat remaja yang meninggal pada 5 September, dan istri serta putri Asakawa yang meninggal pada tanggal 21 Oktober. Semuanya memiliki virus cacar di dalam tubuh mereka. Ketika Mitsuo mendengar nama Asakawa, dia menjadi khawatir bahwa ketujuh korban saling terkait, dan dia khawatir akan keselamatan Mai. Kemudian pada hari yang sama, Mai saat mencari halaman yang hilang dari naskah profesornya, menemukan salinan kaset rekaman dan menontonnya. Pada saat itu, Mai sedang berovulasi, dan alih-alih menyebabkan gagal jantung dan membunuhnya, virus Sadako membuai sel telurnya. Hasilnya benar-benar gila. Mai kini mengandung Sadako. Ini gue baca apa anjir? Pada tanggal 5 November, Mitsuo mencoba mencari mesin VCR yang dilihatnya di mobil Asakawa dalam foto kecelakaan lalu lintas. Dia juga mengunjungi Asakawa di rumah sakit, mendapati dia masih koma. Setelah 1 minggu, Sadako telah mencapai masa kehamilan penuh dan mengambil alih kendali atas tubuh Mai. Ingat, semua ini terjadi di dunia virtual, sehingga segalanya dapat diproses dengan kecepatan super oleh kekuatan pemrosesan komputer. Pada tanggal 7 November, Mai, yang sekarang dikendalikan oleh Sadako, memanjat ke atap sebuah gedung perkantoran, mengikatkan tali, dan menurunkan dirinya ke dalam sebuah lubang. Di mana keesokan harinya, Sadako terlahir kembali, memanjat tali, dan meninggalkan Mai. Dengan pergelangan kaki yang terkilir dan tidak ada jalan keluar, Mai tetap terjebak di dalam lubang, dan akhirnya meninggal karena kedinginan 10 hari kemudian. Khawatir dengan keadaan Mai, Mitsuo mengunjungi apartemennya, kamar 303 di kompleks apartemen Shinagawa View Heights pada tanggal 15 November. Di sana, Mitsuo menemukan rekaman video Ryuji di VCR, yang isinya kini telah terhapus. Selama beberapa minggu, Ando bertemu dengan kolega Asakawa dan menerima sebuah disket dari laptop Asakawa yang berisi sebuah jurnal berjudul Ring, yang merinci setiap detail gambar yang ada di rekaman itu dan investigasi Asakawa dan Ryuji. Mitsuo dan rekannya Miyashita membaca jurnal tersebut dan berteori tentang obat untuk ring virus. Asakawa meyakini caranya adalah dengan membuat salinan kaset. Namun dengan kematian keluarganya, teori tersebut pun hancur. Pada hari Sabtu, Ando kembali ke apartemen Mai dan melihat Sadako yang sekarang sudah dewasa untuk pertama kalinya, tetapi tidak menyadari identitasnya yang sebenarnya. 2 hari kemudian, ketakutan Mitsuo terbukti ketika jenazah Mai dibawa ke kantor medis. Selama minggu berikutnya, Asakawa meninggal karena infeksi di rumah sakit. Dan Mitsuo bertemu Sadako sekali lagi yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera menelpon untuk meminta sesuatu. Maju beberapa bulan, pada tahun 1991, sampel sel dari seluruh 11 korban ring virus dipelajari. Ditemukan bahwa ada variasi di antara mereka. Bentuk virus pada 9 korban berbentuk seperti cincin pita dengan batu di bagian atasnya. Namun pada sampel Mai dan Asakawa, pita cincin sebagian besar putus. Bentuknya hampir menyerupai ular. 9 korban tertular ring virus dan meninggal tepat 1 minggu kemudian. Namun Asakawa dan Mai selamat, karena keduanya membantu Sadako untuk bereproduksi. Mereka masing-masing membantu menyebarkan virus dari Sadako. Ketika keempat remaja itu menghapus bagian akhir rekaman video, tanpa sadar mereka menyebabkan virus tersebut bermutasi. Mutasi genetik seringkali menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi. Copying error yang mengubah kode genetik yang diwariskan. Hal yang sama juga terjadi dengan Sadako. Rekaman yang terhapus mengganggu rangkaian gambar berantai. Kode yang rusak itu kemudian direplikasi dalam setiap salinan. Akhirnya rekaman asli hilang dan salinan Ryuji pun terhapus. Wadah asli dari kutukan telah menghilang, atau yang lebih tepat, strain asli dari virus. Namun virus tersebut tidak sepenuhnya menghilang. Dia telah berpindah. Ia tidak lagi membutuhkan kaset. Dengan mengcopy kaset, ia telah berevolusi menjadi bentuk baru, jurnal yang ditulis oleh Asakawa. Di dalam halaman-halamannya, ring virus terus hidup, terlahir kembali melalui kata-kata. Menyadari hal ini, Mitsuo dan Miyashita menguji darah mereka. Hasil keduanya adalah positif, tetapi sudah berbulan-bulan sejak mereka membaca jurnal tersebut,
dan mereka berdua masih hidup. Mereka belum tahu alasannya. Pada hari Sabtu 13 Januari, Mitsuo sekali lagi bertemu dengan Sadako, yang sekarang dikenal dengan nama Masako Maruyama. Pada titik ini, untuk mencegah kebingungan, kami akan menyebut Sadako sebagai Masako. Masih belum menyadari identitas Masako yang sebenarnya, Mitsuo menuruti keinginannya dan menghabiskan malam bersamanya. Namun malam berikutnya, dia akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Dia menerima fax dari grup acting lama Sadako yang berisi foto wajahnya. Karena ketakutan, Mitsuo berlari keluar dari apartemennya. Wanita yang telah dia tiduri semalam adalah Sadako, sosok yang sama yang diyakini telah meninggal 25 tahun sebelumnya. Dan mengingat kondisi medis Sadako, Why are you gay? Who says I'm gay? pada dini hari tanggal 16 November dalam loop, Mitsuo kembali ke apartemennya bersama rekannya Miyashita dan menemukan sepucuk surat yang ditinggalkannya oleh Masako. Di dalamnya, dia menjelaskan bagaimana dia terlahir kembali dan mengajukan permintaan kepada kekasih barunya. Sebagai imbalan atas bantuannya, dia menawarkan satu hal yang paling dia dambakan, kembalinya putranya, Takanori Ando, yang tenggelam pada tahun 1989 di usia 3 tahun. Mitsuo menyadari inilah alasan dia dan Miyashita dibiarkan selamat dari virus itu. Masako membutuhkan mereka hidup-hidup. Dengan latar belakangnya di bidang ilmu kedokteran, Mitsuo menyadari bahwa mengampuni nyawanya bukanlah karena belas kasihan, tetapi karena Masako memanfaatkannya. Masako akan selalu menemukan orang lain untuk membantunya. Tapi dengan jaminan putra Mitsuo, dia mendapatkan seseorang yang akan selalu patuh padanya. Sementara sebelumnya Sadako tidak memiliki sel telur, setelah terlahir kembali, dia sekarang memiliki rahim dan mampu bereproduksi secara aseksual. Langkah selanjutnya bagi Mitsuo adalah mengeluarkan sel telurnya dan mengganti DNA-nya dengan DNA individu yang ingin mereka hidupkan kembali. Mitsuo kemudian mengembalikan sel telur beserta inti selnya yang baru ditanamkan ke rahim Sadako. Seminggu kemudian, janin merangkak keluar dari rahimnya, dan seminggu setelah itu, ia telah tumbuh hingga usia orang tersebut saat meninggal. Pada tanggal 27 Juni 1991, Mitsuo Ando dan putranya kembali ke pantai tempat Takanori pernah tenggelam. Di sana, Mitsuo dipertemukan kembali dengan Ryuji Takayama yang kini telah terlahir kembali. Tetapi Mitsuo tidak begitu senang bisa dipertemukan kembali dengan teman lamanya. Mitsuo merasa dikhianati. Ia yakin bahwa Ryuji telah memanipulasi kejadian di balik layar. Bagi Mitsuo, polanya sudah jelas. Ryuji telah bersekutu dengan Sadako, membantu kelahirannya kembali dan membantu menyebarkan virus yang dibawanya. Tidak mungkin penghuni loop bisa mengetahui mengapa Ryuji benar-benar dibangkitkan. Apa yang akan kami katakan selanjutnya mungkin agak terdengar gila, tapi percayalah, ini memang terjadi dalam cerita. Pada akhirnya, Jurnal Asakawa mengenai kasus Sadako diadaptasi menjadi novel oleh Koji Suzuki. Autor novelnya sama di dunia kita. Karena kesuksesannya, Ring kemudian diikuti oleh 5 sequel, Spiral, Loop, Birthday, Ash, dan Tide. Lebih dari 1 juta novel tersebut terjual dalam berbagai bahasa, dengan setiap orang yang membacanya tertular Ring virus. Novel Ring akhirnya dibuat menjadi film TV pada tahun 1995, yang merupakan adaptasi paling mendekati kejadian yang sebenarnya. Kemudian pada tahun 1998, sebuah remake dirilis dengan judul Ringu. Adaptasi ini memiliki perubahan besar pada ceritanya. Asakawa sekarang menjadi karakter wanita dengan seorang putra bernama Yoichi dan bukannya seorang putri. Dan Ryuji Takayama sekarang menjadi mantan suaminya dan bukannya teman lamanya. Perubahan juga dibuat pada metode bagaimana Sadako membunuh korbannya, yang sekarang dalam film digambarkan sebagai kutukan dan bukannya virus. Dalam adaptasi ini, produser film memilih peran Sadako melalui panggilan casting terbuka. Sadako asli yang terlahir kembali, yang telah mengubah namanya menjadi Masako Maruyama, mengikuti audisi ini dan mendapatkan peran tersebut. Dengan memainkan dirinya sendiri dalam film, hal ini memungkinkannya untuk menanamkan gambaran-gambaran mengerikan ke dalam kaset VHS. VHS berada yang ada di dalam film. Jadi ketika film tersebut menayangkan rekaman video terkutuk itu, sebenarnya rekaman itu memuat virusnya. Setelah dirilis secara global, wanita manapun yang menontonnya saat berovulasi akan hamil, dan seminggu kemudian melahirkan keluar dari Sadako, sementara tubuh wanita tersebut dibuang.
Klon dari Sadako tersebut kemudian mampu bereproduksi secara seksual dan melahirkan Sadako lainnya. Segera Ringo melahirkan dua sequel berbeda, dengan Spiral pada tahun 1998 yang merupakan adaptasi dari buku kedua, dan Ringo 2 yang dirilis pada tahun 1999. Kedua film ini mengikuti Sadako yang berencana untuk terlahir kembali, tetapi masing-masing memiliki cara yang berbeda. Pada tahun 1999, virus Ring mulai menyebar ke Korea Selatan, ditandai dengan series Ring Virus, adaptasi Korea dari novel dengan judul yang sama. Kembali di Jepang pada tahun 2000, film Ring Zero Birthday dirilis yang mengeksplorasi latar belakang Sadako, yang memutarbalikan kebenaran karakter Sadako yang sebenarnya. Kemudian pada tahun 2002, virus Ring menyebar ke Amerika, dimulai dengan dirilisnya versi Amerika dari cerita tersebut, dengan judul, kalian tebak, Ring. Kali ini, karakter Sadako dalam film diubah menjadi seorang anak bernama Samara. Kesuksesan versi Amerika ini diikuti dengan dua sequel pada 2005 dan 2017. Kembali di Jepang, mereka beralih dari original trilogi dan kembali membuat adaptasi lepas dari novel. Sadako 3D yang merupakan adaptasi lepas dari S, mengikuti kisah seorang pembunuh berantai yang mengejar klon Sadako yang tersisa. Kemudian Sadako yang merupakan adaptasi lepas dari Type. Yang satu ini mengikuti seorang karakter yang memeriksa kembali peristiwa mendasar dari Ring, untuk mencoba memahami dan menghentikan virus baru yang telah muncul. Pada dasarnya, Koji Suzuki mencoba mengatakan bahwa dirinya, kita, dan dunia di sekitarnya berada di dalam loop, bagian dari simulasi yang dijelaskan dalam series Ring. Dan semua film dan adaptasi serta iterasi berbeda dari Ring franchise sebenarnya hanyalah series multimedia yang ada di dalam loop. Virus yang awalnya berasal dari dasar yang bermutasi akibat kekuatan Sadako, kini berevolusi menjadi gambar tersembunyi dalam rekaman kaset, lalu menjadi series novel, dan terus berevolusi menjadi serangkaian film berbeda. Sadako terus berusaha beradaptasi, dan bertahan hidup dengan menginfeksi sebanyak mungkin orang dengan cara ini. Selama beberapa dekade, semakin banyak wanita melahirkan klon Sadako, yang kemudian melahirkan Sadako, yang kemudian melahirkan lebih banyak Sadako. Hingga pada akhirnya semua keberagaman menghilang, dan semua pola genetik dalam Loop Project berasimilasi menjadi satu set pola. Pola Sadako Yamamura. Ring Virus telah menjadi semacam kanker bagi Loop Project, dan beberapa waktu setelah tahun 2022, dibekukan oleh para ilmuwan yang mengerjakan proyek tersebut di dunia nyata. Waktu berhenti di dalam loop, dan semua penghuninya membeku di tempat. Membekunya The Loop terjadi pada tahun 2017 menurut perhitungan dunia nyata. Pada awal tahun tersebut, Christopher Elliott telah mengalami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Salah satu penghuni Loop telah melakukan kontak dengannya. Ketika penghuni Loop bernama Ryuji Takayama sedang sekarat, dia telah menemukan cara untuk terhubung dengan dunia di luar simulasi. Ketika dia menelpon sebelumnya, Elliott lah yang menjawabnya. Christoph mendapati Ryuji sebagai sosok yang unik, dan tertarik dengan kemauan dan dorongannya untuk memahami alam semesta. Ia mengabulkan keinginannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Christoph adalah mengekstrak informasi genetik dari salah satu sel Ryuji, dan kemudian menggunakan synthesizer genom dan metode penyelarasan fragmen genom untuk menciptakan DNA yang valid di dunia nyata. Setelah dia menganalisis rangkaian DNA Ryuji, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan sel telur manusia yang telah dibuahi, mengekstrak nukleusnya, dan memasukkan nukleus buatan Ryuji sebagai gantinya. Lalu yang harus dilakukannya adalah mengembalikan telur itu ke tubuh sang ibu dan menunggu Ryuji lahir di dunia nyata. Singkatnya, satu-satunya cara untuk mengabulkan keinginan Ryuji adalah dengan membiarkannya lahir sebagai bayi. Cara paling aman bagi Ryuji untuk tumbuh dewasa adalah dengan dibesarkan oleh seseorang partisipan dalam Loop Project. Menyadari kesulitan Hideyuki dan istrinya Machiko Futami dalam memiliki momongan, Elliott menyarankan mereka untuk melakukan adopsi. Keduanya akhirnya mengadopsi bayi Ryuji yang baru lahir, yang mereka beri nama Kaoru Futami. Karena sifat sensitif dari eksperimen ini, kebenarannya disembunyikan, bahkan dari Hideyuki. Sementara bagi Kaoru, dia tidak tahu tentang identitasnya yang sebenarnya. Konsekuensi dari membawa Ryuji ke dunia nyata yang tidak mereka ketahui adalah lolosnya Ring Virus ke dunia nyata. Data genetik Ryuji dikumpulkan beberapa saat sebelum dia meninggal. Saat itu, dia telah terinfeksi oleh virus,
Jadi ketika mereka membawa Ryuji ke dunia nyata, mereka juga membawa virus mematikan bersamanya. Di dunia nyata, ring virus bermutasi menjadi bentuk kanker baru. Ia menggunakan kedok barunya sebagai kamuflase. Dengan memilih penyakit umum, ia mampu berbaur dengan kanker lain. Ia menyelinap ke dunia nyata dan mulai membunuh para ilmuwan di Loop Project satu persatu. Korban pertama yang tercatat adalah seorang teknisi komputer di New Mexico. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dengan jumlah kasus tertinggi di Amerika dan Jepang. Virus baru ini terbukti berasal dari ring virus dan diberi nama virus metastatic human cancer. Pada tahun 2027, Kaoru yang sekarang berusia 10 tahun dan mewarisi keingintahuan Ryuji tentang dunia kehidupan, menemukan teori yang didasarkan pada area gravitasi rendah yang berhubungan dengan area umur panjang. Teori ini membawanya ke awal keinginan seumur hidupnya untuk mengunjungi Four Corners di Amerika, perbatasan antara negara bagian Colorado, Arizona, Utah, dan New Mexico, yang tampaknya memiliki anomali gravitasi ekstrim. Kaoru segera menemukan bahwa anomali gravitasi ini disebabkan oleh lokasi superkomputer yang ditempatkan di bawah tanah gurun. Penemuannya ini bukanlah karena kebetulan belaka, karena Christopher Lee, pencipta Loop, membimbingnya dari jarak jauh dengan manipulasi data yang ditemukan Kaoru. Pada tahun 2030, Hideyuki, ayah Kaoru, didiagnosis menderita virus metastatic human cancer. Dan selama 7 tahun berikutnya, virus tersebut menyebar lebih jauh ke seluruh tubuhnya, hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Pada tahun 2036, virus tersebut diisolasi di laboratorium di Sekolah Kedokteran Universitas Fukuzawa. Ketika para ilmuwan mulai memahami sifat virus tersebut, kepanikan menyebar ke seluruh dunia. Begitu kanker itu mulai tumbuh, hampir tanpa terkecuali, ia bermetastatis dan menyebar ke seluruh tubuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan metastatis 100%, mustahil untuk pulih sepenuhnya dari virus. Lebih buruknya lagi, sel kanker yang diciptakan oleh virus ini bersifat abadi. Mereka akan terus hidup tanpa batas, selama inangnya belum mati. Pada suatu saat di tahun 2037, Kaoru yang berusia 20 tahun bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Reiko Sugiura. Keduanya bertemu di rumah sakit tempat Hideyuki, ayah Kaoru, dirawat. Putra Reiko juga dirawat di rumah sakit karena virusnya sama. Reiko juga terjangkit virus, namun meski begitu, Kaoru tetap berhubungan dengannya. Meskipun virus itu ada dalam gennya, Kaoru tidak pernah tertular virus. Imunitasnya dari virus tersebut disebabkan oleh mutasi yang terjadi selama proses penciptaannya. Musim panas itu, Kaoru menemukan urutan kromosom virus, yang mana urutan bahasa tersebut mengingatkannya pada kode binary, seperti dari komputer. Menyadari peran ayahnya dalam Loop Project, ia mulai curiga Loop adalah asal dari virus. Setelah berbicara dengan kolega ayahnya di pusat penelitian Loop di Tokyo, Kaoru mempelajari tentang penciptaan dunia Loop. Ingin mendapatkan lebih banyak jawaban, Amano mengarahkan Kaoru kepada seorang peneliti bernama Kenneth Rodman yang tinggal di Los Alamos, New Mexico. Satu hal yang tidak dapat dijelaskan Amano adalah asal-usul ring virus di dalam Loop. Menurut hukum sains yang dikodekan dalam Loop, hukum yang sama yang mengatur dunia nyata, virus seperti itu tidak mungkin berevolusi di sana secara alami. Itu melanggar aturan. Ring virus melanggar fondasi yang menjadi dasar simulasi tersebut. Kehadirannya saja sudah menunjukkan adanya keterlibatan pihak luar, pihak asing. Teori yang paling diterima di kalangan ilmuwan adalah bahwa virus tersebut diperkenalkan dari luar secara digital, seperti virus komputer. Namun, teori lain menyatakan bahwa virus tersebut tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam simulasi yang belum dipetakan. Di lautan luas kode komputer, sesuatu bisa saja muncul. Peristiwa tersebut terus berlanjut bagi Kaoru. Kanker ayahnya semakin parah. Virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Dan putra Reiko, Ryoji, meninggal dunia setelah gagal berjuang melawan virus tersebut. Tak lama kemudian, Reiko mengetahui bahwa dia sedang mengandung anak Kaoru. Karena khawatir kejadian yang terjadi di Loop merupakan gambaran dari apa yang terjadi di dunia nyata, Kaoru menjadi semakin khawatir akan keselamatan anaknya yang belum lahir. Dia membuat keputusan untuk pergi ke New Mexico. Jika virus tersebut berasal dari simulasi, maka memahami sumbernya mungkin menjadi kunci untuk menghentikannya dan menyelamatkan kedua dunia. Kaoru kemudian terbang ke Amerika dan berkuda hingga mencapai Wayne's Rock, alamat terakhir Kenneth Rodman yang diketahui, salah satu ilmuwan terakhir yang tersisa dari Loop Project.
Tetapi apa yang ditemukannya di sana adalah kota terbengkalai. Orang-orang yang tinggal di sana telah meninggalkannya, atau mungkin telah meninggal. Bangunan-bangunannya runtuh, dan pepohonannya terinfeksi kanker. Suara dari radio yang terdengar dari kejauhan membawa Kaoru ke ruang bawah tanah yang dulunya adalah rumah Kenneth Rodman. Di sana, ia menemukan komputer dan headset yang memungkinkannya melihat ke dalam loop. Dalam hitungan jam, ia menghidupkan kembali seluruh kehidupan penduduk loop yang sebelumnya membeku. Kaoru baru menyadari bahwa selama ini dia telah dibimbing, membawanya ke New Mexico. Apa yang ia lihat di loop menunjukkan kepadanya kemana dia harus pergi selanjutnya, sebuah gunung di tengah gurun. Selama perjalanannya mendaki gunung, Kaoru terjebak dalam badai, dan akhirnya meringkuk di samping sebuah batu di tepi jurang. Namun perjalanannya ke pegunungan juga telah ditunggu, dan dia segera diselamatkan oleh Christoph Elliott, pencipta dari Loop Project. Christoph adalah orang yang bekerja di belakang layar, memanipulasi Kaoru dan membimbingnya ke lokasi ini. Rencananya yang sebenarnya telah dimulai 20 tahun yang lalu, saat ia membawa Ryuji dari Loop ke dunia nyata, dan akhirnya bertemu dengan versi dewasanya yang merupakan kunci dalam menyelamatkan dunia. Setelah bertemu kembali dengan Kaoru yang kini sudah dewasa, pencipta Loop, Christoph Elliott mulai menjelaskan rencananya. 36 tahun sebelumnya, pada tahun 2001, para ilmuwan menemukan terobosan yang luar biasa. Dengan menembakkan neutrino ke suatu objek, mengukur pergeseran fasenya, dan kemudian menyusunnya kembali dalam bentuk data, mereka dapat membuat gambar 3 dimensi yang terperinci. Neutrino scanning dapat menggambar segalanya. Aktivitas otak, ketegangan otot, bahkan ingatan. Tidak lama setelah dimulainya Loop Project, tim lain mulai mengerjakan mesin baru yang lebih canggih, NSES. Perangkat ini memungkinkan mereka untuk merekam susunan molekul lengkap dari suatu organisme hidup. Christoph memiliki ide untuk menggunakan sistem ini untuk mendigitalisasikan struktur molekul manusia. Dengan kata lain, memungkinkan manusia masuk ke dalam komputer. Namun dalam praktiknya, ketika seseorang masuk ke dalam loop, tidak ada jalan kembali. NSES akan menghancurkan tubuh fisik mereka. Namun Christoph berteori, jika dia mengeluarkan seseorang dari loop, dia juga dapat menggunakan NSES untuk mengirim mereka pulang. Cloning adalah satu-satunya cara untuk membawa seseorang keluar dari loop. Namun, mengirim seseorang ke loop adalah cerita yang berbeda. Ketika seseorang memasuki loop, ia tidak akan hanya menjadi klon, melainkan menjadi dirinya sendiri hingga bagian terkecil. Jadi, Christoph akhirnya memberitahu Kaoru tentang Ryuji dan perannya dalam membawa ring virus ke dunia nyata, dan mengungkapkan kepada Kaoru bahwa dia sebenarnya adalah Ryuji. Kaoru terguncang oleh kenyataan itu, namun akhirnya menerimanya. Dia mulai menonton rekaman dari loop mengenai kehidupan Ryuji, ingin mengetahui pria seperti apa dia dulunya. Christoph percaya kunci untuk mengatasi virus tersebut tersembunyi di suatu tempat dalam diri Kaoru. Karena Kaoru kebal terhadap ring virus, imunitasnya dapat memberikan terobosan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan ring virus, baik di loop maupun di dunia nyata. Kaoru memahami bahwa ring virus memasuki dunia nyata melalui dirinya, dan menerima bahwa kembalinya dia ke loop tidak dapat dihindari. Kaoru setuju untuk masuk kembali ke loop dengan sukarela, dengan satu syarat, begitu obatnya ditemukan, ayahnya Hideyuki dan kekasihnya Reiko harus menjadi orang pertama yang menerimanya. Menurut Kaoru, loop yang membeku karena dihinggapi virus telah menjangkau dunia nyata. Dunia nyata dan loop harus dihubungkan kembali. Meskipun tujuan awalnya hanya untuk menemukan solusi dunia nyata terhadap virus, kini jelas bahwa sama pentingnya untuk menyelamatkan loop dari virus. Mereka tidak bisa kembali ke awal dari loop, tetapi untuk mencegah bencana yang terjadi di dunia simulasi, mereka harus melakukan pencegahan pada suatu tempat. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi sejak tahun 1999 disimpan sebagai data, disimpan dalam bank memori sistem. Tetapi kejadian itu sendiri akan dihapus dan memulai yang baru. Loop akan dimulai lagi pada tahun 1991 dan menciptakan timeline alternatif. Untuk memasuki kembali loop, Kaoru dipindahkan ke NSES. Sinar neutrino begitu intensif, hingga struktur molekulnya mulai mengambil bentuk digital, dan yang tertinggal di dunia nyata hanyalah sisa-sisa cair dari selnya yang hancur. Pada bulan Januari 1991, dalam timeline baru, Ryuji Takayama telah meninggal di loop selama 3 bulan.
Berkat usaha gabungan Mitsuo Ando dan rekannya Miyashita, Ryuji telah terlahir kembali. DNA-nya ditanamkan ke dalam rahim Sadako, dan ia lahir seminggu kemudian. Dan minggu berikutnya, ia telah tumbuh ke usia ketika Kaoru memasuki loop. Namun, masih terdapat masalah. Di dunia loop, Ryuji secara resmi telah meninggal. Kaoru tidak bisa begitu saja kembali dan menggunakan identitas lamanya. Jadi dengan bantuan Mitsuo, dia menggunakan identitas Seiji Kashiwada, seorang pria yang dilaporkan hilang sebelumnya. Bersama-sama, mereka menciptakan kartu identitas, asuransi, dan setiap dokumen yang diperlukan untuk membuat identitas baru tampak sah. Pada tanggal 27 Juni, ia mengunjungi teman sekolah lamanya, Mitsuo, di sepanjang garis Pitoi. Dia dapat merasakan kemarahan temannya karena diperalat dan dimanipulasi. Mitsuo merasa Ryuji bersekutu dengan Sadako, memaksanya mengikuti keinginan Sadako agar dapat mendapatkan kembali putranya dan menyelamatkan hidupnya sendiri. Tetapi apa yang tidak diketahui Mitsuo adalah bahwa Elliot, pencipta loop, telah mengatur segalanya sejak awal. Dia adalah tangan tak terlihat yang mengarahkan segalanya. Elliot lah yang menuliskan pesan agar Mitsuo menemukannya, yang secara tidak langsung mempengaruhi segalanya. Semua itu untuk memastikan kebangkitan Ryuji. Pada pukul 2 siang di hari yang sama, Ryuji menuju ke suatu tempat tertentu di sepanjang pantai. Hal ini telah diatur oleh Kristoff sebelumnya ketika ia masih di dunia nyata. Rencananya adalah agar Kristoff mengizinkan orang tua dan kekasih Kaoru mengakses rekaman loop, agar dapat melihatnya dan sebagai ucapan selamat tinggal. Pada akhirnya hanya Reiko, kekasihnya, yang melihatnya di dunia simulasi. Dia merasa tersentuh oleh pengorbanan Kaoru untuk menyelamatkan dunia nyata dari virus Sadako. Salah satu ilmuwannya masih bekerja di Loop Project, menyiapkan konsol di rumah Reiko, sehingga dia bisa melihat Kaoru setiap harinya. 6 bulan setelah Kaoru berangkat ke New Mexico, tepatnya pada tahun 2038 pada dunia nyata, Reiko melahirkan seorang putra. Dan sekarang, bagian paling kompleks dari series ini, yakni mencoba membuat 3 buku terakhir dalam series ini, Birthday, Ash, dan Tide terdengar masuk akal. Sepupu Shizuko, Takashi Yamamura, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di novel ini tidak dicatat secara akurat. Dia bahkan tidak tahu mana yang nyata, mana yang fiksi. Bahkan dia sendiri tidak bisa mengatakannya. Jadi, kita tidak dapat mengetahui pernyataan mana yang benar. Maka dari itu, segmen terakhir dalam video ini hanyalah berupa teori. Jadi, kita tidak dapat memastikan mana yang salah dan mana yang benar. Yang hanya kami dapat lakukan di sini adalah untuk membuat ketiga buku terakhir terdengar semasuk akal mungkin. Ketika Ryuji memasuki loop, sistem yang mereplikasi DNA-nya membuat kesalahan dan malah menciptakan 3 kopi dari dirinya. Tak satu pun dari mereka menyadari eksistensi satu sama lain, dan satu-satunya petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah adalah ingatan yang terbagi dari setiap kopi. Ingatan yang telah terbagi kepada 3 orang yang berbeda. Hal ini menyebabkan tidak satu pun dari mereka memiliki ingatan secara utuh. Kopi pertama, dengan bantuan Mitsuo Ando, mengambil identitas Seiji Kashiwada. Dengan menggunakan keterampilannya, ia menjadi guru matematika. Seiji juga mencoba menghentikan penyebaran ring virus dengan mencoba mencegah novel ring diterbitkan. Setelah gagal, ia mencoba mengumpulkan salinan yang telah didistribusikan. Tetapi sebelum dia berhasil melakukannya, 4 klon Sadako telah terlahir. Dia menyegel efek ring virus di dalam novel tersebut dengan menambahkan jimat di sampul buku. Ilustrasi bola mata yang bertindak seperti vaksin ketika seseorang membacanya. Dia juga menggali informasi rahasia tentang pemeran utama, Kiyomi Sakata, untuk menekan studio film agar menunda produksi adaptasi film Ringu. Dengan virus yang disegel dan adaptasi film yang dibatalkan, Seiji merasa keempat klon Sadako tidak menimbulkan ancaman bagi Loop, tetapi memutuskan mengawasi mereka dengan ketat saat mereka tumbuh dewasa. Kopi kedua Ryuji tidak direncanakan, tidak memiliki identitas, dan hidup seperti hantu selama tahun pertamanya di Loop. Akhirnya pada tahun 1992, ia mengunjungi hutan Aokigahara, sebuah lokasi yang terkenal bagi orang-orang untuk menggantung tali. Kau tahu yang aku maksud? Ryuji kedua menemukan tas ransel seorang pria bernama Tetsu Kawaguchi, mengambil kartu identitas dan kunci rumahnya, dan selama 3 tahun berikutnya hidup dengan identitas baru tersebut. Sekembalinya ke Loop, Ryuji kedua yang sekarang mengambil identitas Tetsu Kawaguchi adalah teman dari Masako, klon pertama Sadako.
Meskipun Kawaguchi tidak setuju dengan semua yang dilakukan Masako, ada hubungan terlarang di antara mereka berdua. Sehingga pada bulan Juni 1992, Masako melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Akane Maruyama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apabila kita mempertimbangkan bahwa Kawaguchi yang merupakan kopi dari Ryuji dan Masako yang merupakan klon dari Sadako, yang merupakan saudara kandung. Jadi, kopi ketiga dari Ryuji adalah Ryuji yang bertemu dengan Andi di pantai pada bulan Juni 1991 dan juga berbicara dengan Reiko di dunia nyata. Dia menghabiskan 6 bulan bersembunyi di laboratorium yang dipinjamkan kepadanya oleh Miyashita untuk meneliti ring virus. Dia perlahan-lahan mengungkap semua petunjuk yang tersembunyi di dalam selnya sendiri. Dan akhirnya pada bulan Juli, dia telah mensintesis vaksin untuk ring virus. Ryuji ketiga ini juga menciptakan virus untuk menyerang klon Sadako yang baru terlahir. Virus baru ini meningkatkan laju pembelahan sel klon, yang menyebabkan mereka menua dengan cepat dan mati secara alami. Konsekuensinya adalah Ryuji ketiga ini juga terinfeksi virus tersebut, dan pada tahun 1994, ia tewas karenanya. Ini merupakan pondasi untuk novel Type. Pada bulan April 1993, seorang wanita muda bernama Haruna Tajima mengunjungi reruntuhan Idorichi dan museum arkeologi. Ingin melihat patung tanah liat seorang wanita yang digambarkan dalam bentuk medusa. Selama kunjungannya tersebut, badai melanda di atas reruntuhan, dan bagian ular pada patung tersebut menghilang. Haruna, siswi yang datang mengunjungi patung ini, tidak pernah sama lagi setelah kejadian ini. Terjadi perubahan dramatis pada kepribadiannya, yang akhirnya dia pingsan dan berada di rumah sakit dalam keadaan hampir membatu. Pada tahun 1995, ketika sedang menjenguk sahabatnya, Haruna, Rie Yuna membuat anotasi pada kicauan burung di luar jendela. Dia yakin Haruna sedang mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengannya dan menggunakan burung itu sebagai penghubung. Khawatir dengan temannya, siswi tersebut mendatangi guru matematikanya, Seiji Kashiwada, Ryuji pertama, untuk meminta bantuan. Seiji mengambil catatan yang dibuat Rie Yuna tentang kicauan burung dan menyadari ada kode tersembunyi di dalamnya. Ia pun tersadar bahwa pesan itu bukan ditunjukkan untuk Rie Yuna, melainkan untuk dirinya. Setelah menguraikan apa yang bisa dipahaminya, dia pergi ke Pulau Izuoshima, tempat kelahiran Sadako yang asli. Dalam mencari jawaban, Seiji mengunjungi gua seorang pertapa. Kunjungannya ke gua tersebut hampir membunuh Seiji setelah gua tersebut runtuh. Tapi tanpa gentar, ia kemudian mengunjungi penginapan Yamamura, di mana ia akhirnya menemukan bahwa putra Shizuko tidak benar-benar meninggal pada usia 4 bulan. Ia masih belum menyadari identitasnya yang sebenarnya. Setelah mengunjungi kabin sewanya sekarang ditutup dan ditinggalkan di Hakone Selatan, Seiji kembali ke rumah. Seminggu kemudian, dia dan Rie, muridnya, mengunjungi Haruna di rumah sakit. Dan di sanalah ia berhadapan langsung dengan Tetsu Kawaguchi, Ryuji kedua. Kawaguchi berada di rumah sakit bersama Masako, karena kondisinya yang terus memburuk selama 4 tahun karena penyakit. Kawaguchi sama terkejutnya melihat Seiji, kopi pertamanya. Sebelum salah satu kopi dapat berbicara satu sama lain, Seiji diliputi oleh perasaan yang tidak diketahui. Segera dia terjatuh ke lantai, kehilangan fungsi tubuhnya sendiri dan merasakan kesadarannya terperangkap di dasar sebuah sumur. Sebuah suara terngiang di telinganya yang berbunyi, "Kali ini giliranmu." Tetsu Kawaguchi membawa Seiji Kashiwada kembali ke tempatnya dan menyembunyikannya. Seiji secara teknis masih hidup. Dia makan, buang air, dan mampu bergerak pada tingkat dasar. Namun pikirannya masih terjebak di dalam sumur, terjebak di sana oleh saudara perempuannya, Sadako. Tidak yakin apakah Seiji akan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Kawaguchi memutuskan untuk mengambil identitas Seiji. Sementara itu Masako, klon Sadako, meninggal pada musim panas tahun 1995. Ia terinfeksi virus yang diciptakan oleh Ryuji ketiga. Selama lebih dari 4 tahun, dia hidup dengan penyakit, dan tulang belakangnya begitu memburuk, hingga akhirnya dia harus menggunakan kursi roda. Di rumah sakit, Kawaguchi berbicara dengan Mitsuo Ando, teman lama Ryuji, dan ilmuwannya membantu Sadako melahirkan Ryuji kembali. Mitsuo meminta Kawaguchi untuk merawat Akane, putri Masako.
Ketika dia menolak, Mitsuo setuju untuk menerimanya sebagai pendaftar pertama di panti asuhan yang akan dibukanya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Kawaguchi yang sekarang menggunakan identitas Seiji melihat Haruna, siswa yang beberapa jam lalu dalam keadaan koma, kini telah bangun dan berjalan. Kawaguchi tidak butuh waktu lama untuk menyadari apa yang telah terjadi. Masako meninggal pada pukul 7:24 pagi. Haruna terbangun pada pukul 7:30 pagi. Sadako telah menunggu inang baru yang lebih baik, jadi dia mengambil alih kendali Haruna. Melihat hal ini, Kawaguchi menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki Sadako. Yang melaluinya, ia menemukan masa kecil Sadako yang tragis. Mengenai ibunya yang kabur bersama putranya dengan memasukkan kematiannya dan meninggalkan Sadako sendirian. Bagi Kawaguchi, semuanya sekarang masuk akal. Satu-satunya pelara bagi Sadako adalah menyaksikan penderitaan orang yang telah dipilih menggantikan dirinya. Balas dendam kepada ibunya yang telah meninggalkannya, dan mengambil nyawa seseorang yang menggantikan dirinya. Ring virus ditunjukkan untuk mencapai dan membunuh saudaranya, Ryuji Takayama. Itulah sebabnya rekaman terkutuk itu berakhir begitu tiba-tiba. Setelah membunuh Ryuji dan memenuhi tujuannya, kaset itu menghilang. Setidaknya itulah teori Kawaguchi. Kemudian Kawaguchi melakukan perjalanan ke markas besar Kinpu Senji Shugendo di Yoshino bersama dengan tubuh Seiji Kashiwada. Mereka melakukan perjalanan melintasi rute Zia Omine Okugage Michi antara Yoshino dan Kumano dengan rombongan berjumlah 50 orang. Di akhir perjalanan, rombongan tersebut berhenti di sebuah pondok untuk makan dan beristirahat. Tetapi selama makan malam, ke-50 tamu, pemandu wisata, dan tubuh Seiji Kashiwada semuanya menghilang. Kawaguchi menyadari bahwa ke-50 rombongan tersebut adalah hantu, bayangan orang-orang yang pernah melakukan ziarah di masa lalu. Hasil dari perjalanan ini adalah bahwa kedua kopi dari Ryuji, Seiji, dan Kawaguchi telah melalui proses spiritual saat mereka melakukan perjalanan melalui pegunungan. Dan kedua pecahan itu sekarang bergabung kembali. Namun karena Ryuji ketiga telah meninggal sebelumnya pada tahun 1994, jadi ingatan pada kopi tersebut menghilang selamanya. Ryuji yang bersatu kembali tersebut memilih untuk tetap menggunakan identitas Seiji Kashiwada, dan ia terus bekerja sebagai guru matematika. Sebelumnya pada tahun 1991, ia setuju untuk menjadi guru pribadi putra Kiyomi Sakata, aktris yang pernah menjadi pemeran utama dalam film Ringu, sebelum film tersebut dibatalkan. Pada tahun 1999, Seiji menolak untuk menjadi guru anak itu, Hiroyuki Nimura, lebih lama lagi. Nimura telah mengembangkan obsesi yang tidak sehat dengan novel Ring yang berasal dari ibunya yang hampir menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Suatu hari, Nimura mencuri informasi dari laptop Seiji tentang keberadaan dan lokasi 4 klon Sadako dan putrinya. Ketika menyadari Sadako ada di dunianya, ia mulai membunuh dan menculik para klon. Klon pertama tewas pada bulan Juli 2003, dan jasadnya ditemukan pada bulan Juli. Selama 1 tahun dan 3 bulan, dia membunuh 3 Sadako lainnya. Seiji mencoba menyelamatkan klon-klon itu, berpikir bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Ketika Nimura menculik Akane yang berusia 12 tahun, Seiji berhasil menyelamatkannya, tetapi disangka sebagai sang pembunuh dan ditangkap pada bulan September. Pada tahun 2010, Akane yang berusia 18 tahun bertemu dengan seorang pria bernama Takanori Ando, putra dari Mitsuo Ando. Seiji Kashiwada yang sekarang disangka sebagai pembunuh berantai dihukum dan kemudian dieksekusi mati pada tanggal 19 Mei 2016, pukul 10:04 pagi. Ryuji Takayama selalu mencari jawaban atas pertanyaannya dan telah mencurangi kematian berulang kali. Kali ini, ia menggunakan tekadnya untuk merasuki kamera dan berubah menjadi bentuk digital. Pada bulan yang sama, Takanori dan Akane menyewa mobil dan pergi berlibur semalaman. Sistem navigasi mobil tersebut mencoba untuk membawa mereka ke suatu lokasi tertentu. Dan karena penasaran dan tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mereka memutuskan untuk melihat kemana sistem tersebut membawa mereka. Mereka tiba di Hakone Selatan, di mana yang tersisa hanyalah lapangan tenis dan pusat informasi. Kabin-kabin di sana kini hanya tinggal puing-puing dan hanya sumur yang tersisa berdiri. Saat kematian Seiji Kashiwada bertepatan dengan saat Takanori dan Akane mengandung anak pertama mereka saat sedang dalam perjalanan. Takanori dan Akane yang sekarang sedang menantikan kelahiran seorang anak berencana untuk menikah. Akane mengajar di sebuah sekolah dan Takanori bekerja mengedit video.
Suatu hari, dia diberi video melalui USB oleh bosnya untuk dianalisis. Takanori memperhatikan detail kecil dalam video, seperti adanya salinan novel ring tirak buku di latar belakang. Dia juga mengenali lokasi apartemen berdasarkan pemandangan di luar jendela. Apartemen dalam video tersebut adalah kamar 303 di Shinagawa View Heights, tempat Mai Takano tinggal saat ia masih hidup, dan tempat Sadako tinggal saat ia terlahir kembali menjadi Masako. Lokasi tersebut membawa Takanori dan Akane ke Hiroyuki Nimura, tetapi keduanya tetap tidak menyadari bahwa dia adalah pembunuh klon Sadako dan orang yang menculik Akane saat dia berusia 12 tahun. Takanori mulai curiga bahwa pria dalam video itu mungkin Nimura. Saat dia meninjau salinan yang dia buat, dia melihat ada perbedaan halus di versi aslinya. Posisi pria itu tampak bergeser. Namun ketika dia memeriksa rekaman aslinya, perbedaan tersebut tidak ada. Mutasi hanya terjadi pada salinannya. Anomali dalam salinan video tersebut terus berkembang, hingga suatu malam wajah pria tersebut terlihat jelas. Akane langsung menyadarinya. Dia adalah Seiji Kashiwada, pria yang dia yakini menculiknya. Investigasi Takanori terhadap Seiji Kashiwada akhirnya membawanya ke novel ring, dan dari sana serangkaian kebenaran mulai terungkap. Dia menemukan bahwa Akane adalah Sadako, bahwa Seiji Kashiwada adalah Ryuji, dan bahwa dia telah bertemu Ryuji sebagai seorang anak setelah keduanya terlahir kembali dari rahim Sadako. Dia juga mengungkap identitas pembunuh sebenarnya, Nimura. Suatu malam, Seiji muncul di monitor komputer Takanori dan menjelaskan kepada pasangan muda itu semua kejadian seputar virus dan kematian klon. Seiji memberitahu Akane bahwa dia adalah ayahnya dan meminta Takanori untuk menjaganya. Sebelumnya pada malam yang sama, Nijimura si pembunuh jatuh hingga tewas dari peron stasiun Shinagawa, dikutuk oleh Akane dalam tindakannya untuk melindungi dirinya sendiri dan bayinya yang belum lahir. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2017, anak Akane dan Takanori terlahir. Dengan Akane yang menjadi seorang ibu, Sadako menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kutukan. Melalui Akane dan anaknya, sekarang Sadako menjadi sesuatu yang baru. Dan itulah akhir dari series novel Ring. Pada akhirnya, rencana Christoph dan untuk mengalahkan virus metastatic human cancer di dunia nyata berhasil. Ketika Kaoru kembali memasuki loop, informasi genetiknya digitalisasi, dan dengan mengambil telomerase dari DNA-nya, mereka dapat memasukkannya ke dalam sel orang yang terinfeksi virus dengan hasil yang luar biasa. Virus tersebut tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti, dan dunia nyata pun dapat mulai pulih. Setelah memahami keseluruhan cerita Ring, kisah Sadako tidak hanya mengenai hantu dan kutukan, melainkan tentang bagaimana rasa takut berevolusi seiring berkembangnya zaman. Dari hantu hingga virus, dari tahayul hingga AI. Cerita ini telah mencerminkan kegelisahan masyarakat modern selama beberapa dekade terakhir. Pada akhirnya, Ring bukan hanya tentang horor, tetapi sebuah peringatan bahwa dalam dunia di mana informasi menyebar seperti infeksi, hal yang paling menakutkan adalah bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang nyata dan apa yang buatan. Tidak ada yang namanya kenyataan absolut di dunia ini. Sebagian besar dari apa yang mereka sebut kenyataan sebenarnya adalah fiksi. Apa yang kita pikir kita lihat hanya senyata yang dikatakan otak kepada kita. Meski begitu, kita dapat memberitahu orang lain untuk memiliki keyakinan. Apa yang kita temukan cukup penting untuk berjuang untuknya. Ini bukan mengenai apakah kita benar ataupun salah, tapi seberapa besar keyakinan yang kita miliki. Itulah yang menentukan masa depan. Jangan terlalu terobsesi dengan kata-kata seorang influencer. Temukan makna di balik kata-kata itu sendiri, lalu putuskan, apakah kita dapat menemukan nama dan masa depan kita sendiri. Dan apapun yang kalian pilih, itulah diri kalian yang sebenarnya.